Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati mengalami hadirat Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir sama-sama dengan kita pagi ini. Saya juga menyambut yang mungkin beberapa kali hadir bersama kita. Beberapa yang tidak tahu membaca tulisan di pokok doa DKN Sri Dadi, karena nggak tahu artinya DKN itu apa. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ikut acara hari Rebu, kok dibaca DKN ini apa sih? Itu artinya diakon ya. Jadi yang baca DKN kemarin pembawa acara membaca DKN ya, supaya mengerti DKN itu apa sih? Diakon. Ya. Silakan Diakon Sri Dadi Bu Yuliana, kami menyambut kehadiran Bapak dan Ibu untuk bersama-sama berbakti tempat ini. Saya agak keder kalau beliau hadir ya. Ini profesor soalnya ya, profesor teologi ya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat sebelum kita melanjutkan dengan kebaktian. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau ya, tidak diwajibkan, dihimbau untuk mengenakan masker terutama saat bernyanyi. Janji iman dana Natal tercatat, ini yang tercatat ya, jangan salah ya. Tercatat 15.550.000 ya, puji Tuhan. Yang sudah masuk 7.800.000, kebutuhannya 10 juta. Ya, mohon menyerahkan terakhir 12 November, minggu kedua bulan November. Ya, mohon menyerahkan terakhir 12 November karena ada yang memberikan sekaligus, ada yang memberikan secara diangsur, tapi itu janji iman saudara. Kalau sudah janji iman jangan dibatalkan ya. Wah, perlunya cuma 10 juta. Ini janji imannya 15, sudah aku nggak usah ngasih deh. Jangan gitu ya, kalau sudah janji iman ya serahkan ya, nanti supaya Tuhan berkenan memberkati Bapak Ibu Saudara juga. Batas terakhir penyerahan 12 November, yang masih mau memberikan janjinya bisa menghubungi Bu Yayu atau Bu Ina Bendahara Natal. Dalam rangka Natal 2023 akan ada lomba paduan suara organisasi, paduan suara PKMB, WBI, PBI. WBI kemarin sudah mulai berlatih dan lumayan bagus. Ya. Kaum muda sudah berlatih walaupun hanya suara satu. PBI belum kelihatan bagusnya ya. Karena belum berlatih. Nah, silahkan mulai berlatih sesuai kesepakatan masing-masing organisasi. Mulai November, paduan suara gabungan WBI, PBI, PKMB mohon dapat berlatih tiap Sabtu jam 7 malam di gereja untuk persiapan Natal 2023. Berikutnya, rapat panitia perancang hari Minggu 22 Oktober via Zoom jam 6 sore. Mohon tiap panitia menyiapkan rencana anggaran 2024 terutama dalam bentuk print supaya ketika Zoom dengan handphone atau laptop tetap bisa membaca anggarannya untuk disampaikan di dalam Zoom ya. KPW Depok bersekutu pada hari Minggu 29 Oktober 2023 jam 5 sore di rumah Bapak Suroso. Persekutuan WBI Rayon Timur diadakan pada hari Sabtu 4 November 2023 di Gereja Baptis Cibubur jam 9. Acaranya jam 9, tapi karena WBI Cibubur adalah nyonya rumah, maka diharapkan WBI Cibubur untuk hadir jam 8. Mohon semua WBI Cibubur bisa hadir dan ikut ambil bagian. Berikutnya, KPW Ciracas bersekutu pada hari Minggu 5 November 2023 jam 6 sore di gereja, tuan rumahnya Bapak Jose dan Ibu Trivena. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung gereja, dan biru untuk TPW Namotrasi. Mereka sudah memulai renovasi, doakan kebutuhannya 150 juta, baru terkumpul berapa juta ya, 10 atau berapa kemarin tuh ya. Masih jauh tapi mereka akan memulai ya, kiranya Tuhan memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup jemaat. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa 11 Oktober di gedung gereja 29, secara online 26, sekolah minggu lalu 70 orang. Kebaktian umum minggu lalu 104 orang, puji Tuhan. Namotrasi, kebaktian doa hari Kamis 13 orang, remaja hari Sabtu 8 orang, sekolah minggu 32 orang, kebaktian anak 19 orang, dan kebaktian umum 48 orang. Petugas hari ini, pembawa acara Ibu Lydia Kristianingsih, pemain musik Saudara John Lee, Bapak Herman, Bapak Sulis, dan Saudara Ahalel. Slide Saudara Yosafat Orisa Aryatama, OBS Saudara Aaron Kristo Basuki, sound system Saudara Boy Adil Kadzai. Persembahan Bapak Thompson Ibu Maria, penerima tamu Bapak Sisiono Ibu Sumarsih, keamanan Bapak Simon Daniel. Mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan. Kebaktian doa Rabu 25 Oktober, renungan Bapak Bambang Wahyudi, pembawa acara Ibu Ellen Novianti, pemain musik Pendeta Aryo Basuki, operator slide Saudara John Lee Ondang, OBS Saudara Aaron Kristo, operator sound system Bapak Sony Ondang. Pembukaan sekolah minggu depan Saudari Rahel Boru Panjaitan, pemain musik Saudara Boy Adil Kanzai. Kebaktian minggu pagi, pembawa acara Saudari Dias Nita Naomi, singer Saudari Liana, Saudara Damasaka, pemain musik Saudara Aaron, Bapak Setio Aji, Bapak Thompson, slide Saudari Venesia, OBS Bapak Sony, sound system Bapak Herman Kairupan. Persembahan Saudara Peter, Saudara Andreas, menerima tamu Bapak Simon Ibu Krisnawati, keamanan Bapak Duyarso. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini Ibu Retno Mardiningsih. Silakan berdiri Bu. Selamat ulang tahun. Iya. Puji Tuhan. Usia berapa Bu? 17 tahun ya? Oh 82. Ya, selamat ulang tahun Bu Retno. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan secara langsung atau melalui WhatsApp grup gereja kita. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian dengan khidmat, seolah-olah ada Tuhan di samping Bapak Ibu Saudara memperhatikan dan melihat bakti kita kepadanya. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan kita semua hari ini dalam keadaan yang sehat, baik. Kita penuh sukacita dan tentunya kita diberkati Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan baik untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai gambus, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, oh Tuhan. Kau ku
kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dalam acara ibadah dalam keadaan yang sehat dan juga penuh dengan sukacita. Kami mohon Tuhan supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang kami muliakan di jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin hati kami dalam memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, berkati sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, para petugas acara dan terlebih hamba-Mu Pendeta Aryo Basuki, agar Tuhan urapi, agar segala firman yang keluar dari perkataannya dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Amin. Amin. Dialah Allah yang sanggup mengalahkan beribu-ribu maupun berlaksa-laksa musuh yang menghadang. Kita yakin Tuhan adalah kekuatan kita dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan kita. Dialah kekuatan kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat banggaanku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat banggaanku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat banggaanku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berjudul Kuasa Nyata Sang Terang Dunia yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Aryo Basuki. Nats firman Tuhan untuk khotbah pada hari ini diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 12.
Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap. Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kasih yang besar telah Allah karuniakan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhanku, puji
Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini ya Tuhan, di tengah jalannya persekutuan kami, tiba saatnya kami akan mengungkapkan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Ya Bapa, kiranya persembahan yang akan kami berikan berguna dalam pelayan di gereja ini juga maupun di tempat lain untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih, kami yakin jika kami memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan dan mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita angkat pujian Yesuslah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dunia dalam kegelapan dosa, Yesuslah terang dunia. Cahayanya bagai sinar sang surya, Yesuslah terang dunia. Terima terang Dia bagimu, sudah datang terang padaku. Dari buta celiklah aku, Yesuslah terang dunia. Hidup dalam Kristus tiada kelam, Yesuslah terang dunia. Ikuti terang siang maupun malam, Yesuslah terang dunia. Terima terang Dia bagimu, sudah datang terang padaku. Dari buta celiklah aku, Yesuslah terang dunia. Mari kita bangkit berdiri. Hai yang tinggal, Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Terima terang Dia bagimu, sudah datang terang padaku. Dari buta celiklah aku, Yesuslah terang dunia. Di surga tak perlu sang surya lagi, Yesuslah terang dunia. Anak domba Allah terang abadi, Yesuslah terang dunia.
terang, Dia bagimu. Sudah datang terang padaku, dari buta celiklah aku, Yesuslah terang dunia. Inilah yang kami yakini, inilah yang telah kami alami sebagai orang percaya. Kami dicelikkan dari kebutaan rohani kami, dan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk memperhatikan kebenaran firman-Mu. Berkuasalah menerangi hati pikiran seluruh keberadaan kami oleh firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat firman-Mu seutuhnya. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Terang Dunia, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Apakah di sini ada yang buta warna? Ada enggak? Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak menyadari ya. Saya pertama kali mengetahui saya buta warna atau tidak itu ketika dari SMA mau masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Mau pendaftaran ulang, oleh petugasnya dibukakan buku, itu ada warna-warna macam-macam ya, bukakan buku dan ada warna tertentu yang membentuk angka. Kalau saya bisa membaca angka itu berarti saya tidak buta warna. Untungnya ya, berkat Tuhan saya tidak buta warna ya. Bagi orang tertentu untuk bisa melihat warna saja merupakan suatu anugerah. Kalau saudara tidak mengalami buta warna mungkin tidak merasakan ini, tapi bagi orang tertentu melihat warna saja itu merupakan suatu anugerah. Lihat video ini, tolong diklik ini. Ya. Ada suaranya kah? Tidak dihubungkan ya speakernya ya. Oke, ulangi. Oke, ya sekarang ada suaranya harapannya. Teman-temannya senang dia diberi kacamata untuk melihat warna ya. Pertama kalinya melihat warna.
I think they're working. Are they? You see? Like a different world. Ya. Bagi orang buta warna melihat, oke bisa di stop. Melihat perbedaan warna itu suatu berkat yang istimewa karena sebelum ada sekarang sudah ada produksi kacamata semacam itu ya dan dijual. Mungkin mereka hanya melihat semua abu-abu atau semua coklat gitu aja. Dan tadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca beberapa kalimat di bawahnya, biasanya melihat warna merah itu ya udah merah nggak ada bedanya. Tapi ketika menggunakan kacamata itu merah ada bermacam-macam merah ya gitu sehingga mereka bisa membedakan. Itu saja sudah suatu berkat. Makanya Bapak Ibu Saudara kita seringkali take for granted ya mengambil sesuatu dengan secara biasa padahal bisa melihat warna itu saja merupakan suatu berkat yang indah. Apalagi pagi ini kita membaca dari Yohanes pasal 9 orang yang buta sejak lahir bisa melihat. Mungkin terharunya lebih terharu dari orang dapat kacamata buta warna tadi ya. Ya, mungkin ya bersorak-sorai dan sebagainya ya. Nah, kebenaran Tuhan firman Tuhan pagi ini diambil dari kisah orang yang buta sejak lahir mengalami mukjizat Tuhan sehingga bisa melihat dunia. Ya. Dan itu kita akan belajar dari Yohanes pasal 9. Ya. Ini merupakan mukjizat yang ke-6 dari 7 di kitab Yohanes, tapi keseluruhan Injil menceritakan ada 37 mukjizat yang dilakukan Yesus. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan atau mengingat yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, di Yohanes 8 sampai 12 ayat 12 Yesus mengklaim dirinya sebagai terang dunia tadi dibacakan oleh pembawa acara ayat pasal 8 ayat 12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus mengklaim dirinya sebagai terang dunia. Mungkin pendengarnya pada waktu itu tidak terlalu paham apa sih terang dunia, karena mereka orang melihat semua. Nah, di pasal 9 ayat 1 sampai 12 ini merupakan pertunjukan kuasa dari terang dunia itu. Ini loh maksud saya. Ya, salah satunya itu ya, tapi lebih dari sekedar buta secara fisik yang oleh sang terang dunia itu disembuhkan adalah buta secara rohani dan kita sebagai orang percaya telah mengalaminya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja aksi sang terang dunia itu dalam kisah ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan melihat sama-sama ya. Di ayat 1 sampai 3, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta," jawab Yesus. "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kalau Yohanes pasal 8 ayat 59 yang kita pelajari minggu yang lalu, terakhir Yesus menyatakan dirinya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan menggunakan kata yang oleh perjanjian lama merupakan kata ketika Musa bertanya kepada Allah, kalau bangsa Israel bertanya, siapakah engkau ya Allah? Aku adalah aku, I am gitu ya. Nah, kata I am itu digunakan Yesus di Yohanes pasal 8 untuk menjelaskan dirinya ada sebelum Abraham ada. Dan pada saat itu Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Tahu kalau Yesus menyatakan diri sebagai Allah bagi orang Yahudi itu merupakan suatu penghujatan. Kamu manusia, kelihatan sebagai manusia kok menyatakan dirimu sebagai Allah. Sehingga mereka mengambil batu mau melempar Yesus dengan batu itu. Ya, di Yohanes 8:59 lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus menghilang meninggalkan bait Allah.
Di episode selanjutnya di pasal 9 ayat 1 kita baca dia menghilang meninggalkan bait Allah, tapi kemudian melewati di mana orang buta sejak lahir itu ada. Dan dikatakan di pasal 9 ayat 1 tadi, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ia melihat. Bagi kita melihat ya melihat gitu saja. Kenapa sih orang buta ini ada di bait Allah? Karena mungkin pikirnya orang buta di situ tempat orang baik ya. Mau ke bait Allah orang baik lah, atau paling tidak orang itu mau jadi baik sehingga paling tidak mau berbagi berkat, memberi amal kepada saya, sehingga kalau saya minta sedekah mereka pasti akan memberikan. Dan dia datang, itu peristiwanya terjadi pada hari Sabat. Pada hari Sabat banyak orang datang ke bait Allah sehingga harapan pemasukan lebih banyak ya. Dan Yesus melihat, bagi kita melihat ya sekedar lihat oh wujudnya orang itu duduk mungkin di tanah gitu, depan gerbang bait Allah, oh ada yang ngasih bantuan, ngasih amal, ngasih sumbangan dan lain sebagainya. Ya bagi kita melihat ya sekedar melihat, tetapi bagi Yesus melihat itu merupakan aksi nyata, merupakan aksi dari Sang Terang dunia. Mengapa? Karena Yohanes pasal 2 ayat 25 dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bagi Yesus dia bisa melihat, menembus pikiran, hati dan seluruh keberadaan orang itu, melihat masa lalu orang itu, melihat masa kini orang itu, dan juga melihat masa depan orang itu. Bagi kita waktu terbagi ya, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Tapi bagi Yesus yang adalah Allah melihat semua linear, bisa melihat semuanya sekaligus. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang dia bisa melihat karena dia Allah. Sehingga Yohanes 2 ayat 25 memberitahu kita tidak perlu orang menceritakan manusia lain kepada Yesus, karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bagi Yesus melihat merupakan pernyataan kuasanya, karena dia tidak sekedar melihat orang itu pada masa kini sebagai pengemis, tapi dia juga bisa melihat masa lalunya, dia juga bisa melihat masa yang akan datang. Dan dengan kemampuan Yesus melihat itu, dia bisa melihat pengemis ini, tapi murid-murid itu mewakili kita ya. Murid-murid melihat yang kelihatan, orang ini buta. Dan menurut pengetahuan mereka, orang ini buta sejak lahir, sebagaimana yang diceritakan di Yohanes pasal 9. Sehingga dengan penglihatan yang terbatas itu, mereka kemudian mengajukan pertanyaan berdasarkan teologi atau konsep yang mereka miliki, dan juga mungkin konsep yang kita miliki. Pertanyaannya di ayat 2. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Slide berikutnya. Konsen ke sini, Yosa. Ya. Ini teologi yang berkembang pada waktu itu, yang dipercaya murid-muridnya dan juga mungkin kita percaya, bahwa penderitaan seseorang selalu ada hubungannya dengan dosa mereka. Tapi tolong jangan diterapkan ketika saya mengajak Bapak Ibu Saudara berkunjung ke orang sakit ya. Misalnya kita berkunjung ke Pak Sesiono yang baru kecelakaan dan dioperasi. Lalu ada mungkin yang bertanya, Pak Pendeta, Pak Sesiono kecelakaan ini karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya? Gak enak ya gitu kan ya. Tapi murid-muridnya berlaku begitu kepada orang buta ini. Orang buta ini tidak tuli, hanya buta saja. Sehingga ketika murid-murid mengajukan pertanyaan itu, bayangkan atau perasaan hati si orang buta yang dari sejak lahir ini. Waduh, ini dihubungkan dengan dosa lagi. Pilihannya cuma dua, dosa orang ini apa dosa orang tuanya. Padahal dia merasa dirinya tidak berbuat dosa pas bayi ya. Karena kalau dosa orang itu dia buta sejak lahir, berarti kan dosa ketika dia bayi atau ketika di dalam perut ibunya. Ada konsep pada waktu itu bayi bisa melakukan dosa ya. Sehingga kalau dia lahir buta bisa jadi merupakan hukuman dari dosa ketika dia di dalam perut ibunya, atau dosa orang tuanya. Nah ini teologi yang ada dikembangkan pada waktu itu, dan juga teologi yang dipercayai tiga teman Ayub ya. Ketika Ayub anak-anaknya meninggal, usahanya hancur berantakan, kemudian dia menderita borok dari
ujung kepala sampai ujung kaki. 3 temannya datang dan menghakimi Ayub. Ini pasti karena dosamu. Nggak mungkin orang benar mengalami kayak begini gitu ya. Nah ini mungkin juga konsep yang kita kembangkan. Lihat orang kecelakaan, lihat mungkin orang punya anaknya lahir dalam keadaan cacat ya, dan lain sebagainya. Ini kalau nggak dosa orang tuanya, dosa ini sendiri ya. Dan Keluaran 34 ayat 7 slide berikutnya juga, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sehingga menafsirkan ayat ini secara salah membuat orang berpikir kalau sampai bayi lahir cacat, ini kemungkinan besar dosa orang tuanya, karena Allah berdasarkan Keluaran 34 itu menghukum kalau yang bersalah orang tuanya, anaknya yang kena hukuman gitu ya. Kita mungkin memikirkan hal itu juga ya. Sehingga pertanyaan murid-murid Yesus wajar juga, tetapi nggak enak buat orang yang sedang mengalami. Ini dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Misalnya kita mengunjungi orang sakit, kita tanyakan begitu, nggak enak saudara. Sehingga jangan bertanya begitu ya. Bapak Ibu Saudara, konsep ini silakan bolehlah. Tetapi tidak selalu ya. Tidak selalu, slide berikutnya. Ya, tidak selalu dosa aktual itu menghasilkan penderitaan. Ya, kalau saudara mabuk-mabukan lalu kemudian mengemudikan mobil lalu terjadi kecelakaan, ya bisa saja dosa aktual mengakibatkan penderitaan. Tapi tidak selalu bahwa dosa aktual mengakibatkan penderitaan. Jika tiap dosa aktual langsung mendapat hukuman berupa penderitaan, tentu di antara kita tidak ada yang tidak menderita. Ya, karena kita tahu kita orang berdosa juga ya. Kalau dosa kita aktual entah di pikiran, entah di perkataan, entah di perbuatan kita langsung dihukum dengan hukuman penderitaan, tentu tidak ada di antara kita yang tidak menderita. Atau Rasul Paulus kita anggap sebagai orang berdosa karena hampir sepanjang hidupnya menderita terus. Kalau enggak kapalnya karam, digigit ular, wah kamu ini benar-benar orang berdosa gitu ya. Kalau dosa aktual selalu berakibat penderitaan. Atau mungkin kita tidak perlu repot-repot bikin KPK ya, kalau dosa aktual langsung mengakibatkan penderitaan. Kenyataannya dosa aktual tidak selalu berakibat penderitaan. Ya, orang yang korupsi malah kaya, malah hidupnya makmur dan lain sebagainya, bisa membeli ini itu. Kalau dosa aktual memang langsung mendapat penderitaan, nggak perlu panggil KPK. Oh, nanti menderita sendiri orang itu ya. Tapi itu konsep yang dikembangkan pada waktu itu dan ditanyakan murid-murid Yesus kepada Yesus. Opsinya cuma 2, dosa orang tuanya atau dosa orang ini sehingga dia lahir buta. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan jawaban Yesus kita tadi baca bukan karena dosa orang tuanya maupun dosa orang itu. Nah ini perlu kita kembangkan di dalam konsep kita. Penderitaan orang buta sejak lahir itu, slide berikutnya, diizinkan Allah, diizinkan ya, bukan karena dosa tetapi karena Allah akan mengerjakan suatu pekerjaannya melalui kondisi itu. Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oh, maksudnya begini. Jadi ada 2 opsi, dosa orang tuanya apa dosa orang itu Tuhan. Bukan dua-duanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sehingga dari sini kita mikir, berarti Allah merencanakan dong. Merencanakan atau mengizinkan orang itu buta dong. Ya Tuhan, buta sejak lahir. Wah, jahat banget Allah ini. Kita bisa mengembangkan konsep-konsep ke sana ya. Wah, kalau begitu Allah ini jahat, merencanakan orang itu buta sejak lahir supaya pekerjaannya dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, kadang beberapa teolog tidak menerima konsep ini.
Masa sih Allah mengizinkan suatu yang jahat terjadi supaya pekerjaan atau karyanya yang mulia dinyatakan. Tapi Yesaya pasal 34, slide berikutnya, memberitahu kita, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Tuhan Allah bisa menciptakan terang, bisa menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Dia bisa membuat kita mengalami nasib mujur, dia bisa membuat kita mengalami nasib malang. Dan akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini menunjukkan bukan Tuhan jahat, tapi menunjukkan Tuhan sovereign, berdaulat, berkuasa, mengatur apapun yang terjadi dalam dunia ini, termasuk mengizinkan peristiwa jahat terjadi di dalam hidup kita, atau mengizinkan peristiwa baik atau terlalu baik terjadi di dalam hidup kita. Allah bisa mengizinkan atau membuat itu semua terjadi, termasuk mengizinkan orang buta sejak lahir ini lahir dalam keadaan buta. Dan jawaban Yesus bukan dosa orang tuanya, bukan dosa orang ini, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Kalau kita percaya Allah berkuasa menyatakan peristiwa baik, mencurahkan berkat di dalam hidup kita, kita juga mempercayai kehebatan kuasa Allah untuk mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Ini karena bukan menuduh Allah jahat ya, tetapi mengakui bahwa Allah berkuasa, Allah berdaulat atas hidup kita, atas alam semesta. Kalau sekarang musim kemarau panjang sedang terjadi, itu Allah berkuasa. Kalau nanti Tuhan akan menurunkan hujan, itu juga Allah berkuasa. Jadi memang kita perlu belajar menerima hal ini, termasuk Tuhan berarti ini diizinkan ya kalau ada orang buta sejak dari lahir. Oh iya diizinkan. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat selanjutnya, akhirnya orang itu percaya kepada Yesus, meskipun orang yang lain yang bisa melihat, yaitu para pemimpin Yahudi, malah tidak percaya kepada Yesus. Orang buta ini bisa melihat Yesus, sementara yang melihat Yesus enggak mau melihat Yesus. Sehingga kita melihat sang terang dunia itu mampu melihat secara utuh. Dia mampu melihat hidup orang buta itu bukan salah orang tuanya, bukan salah orang buta itu, tetapi supaya kuasa Allah dinyatakan, itu masa yang akan terjadi, masa depan. Yesus mampu melihat itu dan merencanakan untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang itu. Kalau Yesus mampu melihat orang buta sejak lahir ini, melihat hidup orang buta ini, maka dia juga mampu melihat hidup kita. Slide berikutnya. Allah melihat hidup kita. Dia tahu nasib malang kita, dia tahu nasib mujur kita, dia tahu tetesan air mata kita, meskipun mungkin gak cerita ke Pak Pendeta, meskipun mungkin gak cerita ke teman saudara seiman, dia tahu. Dan dia tahu yang sedang dikerjakannya atas hidup kita, supaya nama Allah dimuliakan di dalam hidup. Karena aksi sang terang dunia ini mampu melihat hidup kita apa adanya, meskipun orang lain tidak melihat kita. Ya. Sehingga kalau Allah mampu melihat kita, mungkin kita ambil keputusan di dalam suatu kebaktian, Tuhan aku mau bertobat. Mungkin Tuhan juga lihat, aku tahu besok kamu gak ke gereja. Wow, ngomongnya bertobat ya pas ambil keputusan, tapi Tuhan juga tahu minggu depan kamu gak ke gereja. Tahu kita menyesal hanya nangis-nangis pura-pura, Tuhan juga tahu. Meskipun Pak Pendeta yang melayani orang mengambil keputusan gak tahu itu akan seperti apa. Allah melihat hidup kita. Kalau Allah melihat hidup kita, ya slide berikutnya, marilah kita berdoa. Tuhan Engkau tahu yang saya kerjakan ketika enggak ada orang lain atau ketika ada orang lain. Ketika di depan umum maupun ketika saya sendirian di dalam kamar. Engkau tahu. Engkau tahu penderitaan saya, Engkau tahu nasib mujur saya. Engkau tahu perjuangan saya. Tapi tolonglah supaya dari apa yang saya lakukan, baik ketika dilihat orang lain maupun ketika tidak ada orang lain yang melihat, nama-Mu dimuliakan.
Kiranya menjadi doa kita seperti itu. Karena Allah, Yesus Kristus mampu melihat kita. Dia terang dunia mampu melihat kita. Sehingga ini perlu menjadi doa kita supaya apapun peristiwa di dalam hidup kita, entah itu penderitaan, entah itu nasib mujur, entah itu nasib malang, nama Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Sang terang dunia itu tidak saja mampu melihat secara utuh, tapi sang terang dunia itu kemudian mengerjakan tugas dari Allah Bapa. Di ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Kita, Yesus memasukkan murid-muridnya di dalam konteks pembicaraan dengan berkata kita, artinya Yesus dan murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sehingga di slide berikutnya, masa Yesus di dunia tidak lama. Kalau berdasarkan kitab Injil, para ahli menghitung 33,5 tahun dia ada di dunia. Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia itu durasi umurnya di dunia 33,5 tahun. Sehingga ketika Yesus berkata, selama masih siang akan datang malam. Selama masih siang, aku masih ada di dunia dalam kondisi inkarnasi Allah menjadi manusia, kita harus mengerjakan pekerjaan. Durasinya cuma 3,5 tahun. Termasuk tugas Yesus untuk menyatakan Allah kepada manusia di dunia, termasuk untuk menggantikan manusia berdosa untuk menjalani hukuman, menerima murka dari Allah berupa penyaliban di Kalvari di Golgota. Jadi dengan berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang, slide berikutnya, selama masih siang itu selama masih ada kesempatan bagi Yesus di dunia, dan akan datang malam di mana Yesus akan disalibkan dan tidak lagi dapat secara langsung menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang ditemui. Maka dia harus menyelesaikan pekerjaan yang dari Allah sebagaimana dia diminta atau diutus untuk ada di dunia, termasuk melakukan karya mujizat-mujizat. Nah, Yesus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Diutus Allah Bapa untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Allah Bapa selama dia di dunia. Jadi Yesus di dunia bukan semaunya sendiri ya, tetapi untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dan terutama untuk mati di kayu salib menggantikan tempat kita orang berdosa. Ya. Nah, Yesus mengerjakan tugas dari Allah Bapa termasuk di dalamnya menjadi alat Allah Bapa untuk menyatakan kuasa kepada orang buta ini. Slide berikutnya. Dan setelah Yesus selesai di dunia, setelah peristiwa salib menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kemudian naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan menurut Ibrani 9 ayat 24 dia berada di sana juga untuk kepentingan kita, orang percaya. Termasuk menjadi juru syafaat bagi kita. Sehingga ketika Yesus di dunia, mujizat-mujizat yang dilakukan termasuk kepada orang yang buta dari sejak lahir ini merupakan tugas dari Allah Bapa atas perkenan dan kehendak Allah Bapa. Sehingga kalau dia melakukan ini, dia melakukan pekerjaan Allah Bapa. Pekerjaan yang dari Allah Bapa. Dan sang terang dunia itu mengerjakan tugas dari Allah Bapa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ingin sang terang dunia itu, slide berikutnya, mengerjakan pekerjaan Allah Bapa di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, maka mintalah Yesus terlibat dan memimpin hidup kita. Kalau lagu di NP 308 kalau nggak salah ya, ikuti terang siang maupun malam, karena dialah terang dunia. Kalau mau hidup saudara ada di dalam terang, ya ikuti terang itu siang maupun malam, agar pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup saudara terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa hidup Bapak Ibu Saudara sedang dalam kegelapan, ya mintalah sang terang dunia itu datang, mintalah dia terlibat, memimpin, menuntun, ikuti pimpinan dan tuntunannya siang maupun malam. Dan dia yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal akan menuntun saudara, karena dia akan mengerjakan tugas dari Allah Bapa atas hidup saudara,
supaya Bapa dimuliakan melalui Bapak Ibu Saudara. Ya, itu ya. Dan ketika Yesus ya menyatakan kuasanya, menyatakan bahwa dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Allah Bapa, dan setelah itu semua dinyatakan, di ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sang terang dunia itu menyatakan kuasanya. Slide berikutnya. Ya. Ini Yohanes 8:12, klaimnya tadi bahwa dia terang dunia, kemudian sebagai terang dunia dia menyatakan kuasanya. Slide berikutnya. Sebenarnya dengan menyatakan kuasanya itu dia bisa langsung ngomong kepada orang buta, kamu melihat gitu ya, selesai perkara. Dan itu pernah terjadi kepada anak dari seorang pegawai istana di Yohanes pasal 4 ayat 50. Pegawai istana itu datang menemui Yesus, Yesus datanglah ke rumahku, sembuhkanlah anakku. Yesus cuma ngomong, anakmu hidup. Kemudian pegawai istana itu mau perjalanan pulang, pegawai-pegawainya atau karyawannya datang menemui dia, anakmu sudah sembuh, sudah hidup. Yesus bisa melakukan mujizat dari jarak jauh dengan hanya berkata saja. Tapi anehnya dalam peristiwa di hari Sabat kepada orang yang buta dari sejak lahir, Yesus memilih ngapain juga ya, meludah ke tanah, bikin adonan dari tanah dan ludahnya. Kita mikir, aduh ngapain sih Yesus pakai acara jorok-jorokan gitu ya, pakai meludah ke tanah, ludahnya diaduk dengan tanah, dibikin adonan. Kita mungkin bertanya-tanya, apa nggak ada cara lain gitu ya? Atau disuruh saja membasuh tubuhnya di Siloam gitu, atau matanya di Siloam, sudah selesai. Ngapain pakai acara meludah ke tanah, terus mainan tanah dengan ludahnya, lalu dioleskan ke matanya orang itu. Dan itu terjadi pada hari Sabat ya. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar karena peristiwa di Yohanes 8 ayat 59 Yesus menyatakan, saya sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi mau lempari dia dengan batu. Kemungkinan besar di peristiwa ini ada pilihan lain untuk menyembuhkan orang buta, tapi Yesus memilih meludah ke tanah, mengaduk tanah dan membuat adonan lalu ditaruh di mata orang itu. Kemungkinan besar Yesus sengaja memicu kontroversi di dalam diri orang Yahudi supaya mungkin ya, Yesus sudah paham mereka makin benci kepada Yesus dan tujuan mereka berhasil kan akan menyalibkan Yesus. Tapi pada saat yang sama dia menunjukkan ini hari Sabat tapi saya berkuasa atas hari Sabat, termasuk berkuasa memberikan kesembuhan kepada orang buta ini. Dia mungkin sudah lelah menderita, kalau orang itu mungkin umurnya 30 tahun, dari sejak lahir sampai umur 30 enggak melihat apa-apa. Di hari Sabat ini saya mau menghadiahkan penglihatan kepada dia. Terserah saya dong, saya Tuhan atas hari Sabat. Tapi apa yang diperbuat Yesus memicu kontroversi. Kalau Bapak Ibu Saudara kita akan pelajari di ayat-ayat berikutnya. Itu menimbulkan kontroversi karena membuat adonan baik kue maupun tanah dengan ludah itu ya. Itu merupakan suatu pekerjaan dalam tafsiran para pemimpin Yahudi dan dianggap melanggar hari Sabat karena ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Jadi termasuk tidak boleh bekerja, termasuk bekerja ditafsirkan dengan beberapa macam tafsiran, termasuk salah satunya membuat adonan, baik adonan kue maupun adonan untuk bikin bahan bangunan ya, semen, tanah dan air. Nah, Yesus melakukan itu. Bikin adonan ini jelas-jelas memicu kontroversi. Tapi pada saat yang sama Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Allah di dalam melaksanakan mujizatnya, melaksanakan karyanya seringkali atau biasanya menggunakan alat, menggunakan media, sarana prasarana lain untuk melakukan karya keajaibannya di dunia. Ya, ada kalanya dia berkata langsung kepada jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah ini dan itu ya. Tapi dalam melakukan karyanya di dunia, Allah menggunakan media yang ada di dunia. Amsal
21:31 slide berikutnya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi yang memberi kemenangan adalah Tuhan. Tapi ada media sarana prasarana yang digunakan yaitu kuda, tapi sesungguhnya yang membuat seorang berhasil bukan kudanya, tapi kemenangannya. Tadi saya kalau nggak salah dengar di kelas Dewasa Putri membahas Musa, kalau nggak salah, Musa ya memukulkan tongkatnya ke laut untuk laut itu terbuka. Sebenarnya bisa saja Musa tinggal ngomong, oleh perintah Tuhan saya disuruh membelah laut ini, dengan perkataan udah terbuka. Tapi kadang atau bahkan seringkali Tuhan menggunakan media sarana prasarana untuk menyatakan kuasa keajaiban. Pakai tongkat itu dan laut terbelah sehingga orang Israel melewatinya. Menang perang, ya ada sarana prasarana yaitu kuda, tetapi yang memberi kemenangan Tuhan. Ada berbagai macam hal yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita ya. Sehingga alat-alat yang digunakan dalam hidup kita bisa saja mungkin kesembuhan kita oleh karena sinar matahari. Beberapa orang yang stroke diminta untuk berjemur di matahari. Ya, bisa jadi itu sarana yang dipakai Allah untuk memberi pemulihan bagi orang. Atau menyuruh seseorang, kamu banyak makan yang sehat, ya supaya bisa pulih dari sakit. Atau Allah mengizinkan seks supaya pasangan suami istri bisa punya anak. Gak bisa, Tuhan saya ingin punya anak, gak perlu seks ya, gak ada. Allah kadang atau bahkan sering kali mengizinkan sarana prasarana untuk menyatakan karyanya yang ajaib, termasuk menggunakan air di kolam Siloam untuk membasuh mata orang buta itu, sehingga dia bisa melihat. Sehingga tidak selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah, kita tidak perlu menutup diri terhadap sarana prasarana yang Allah gunakan untuk memberi pertolongan kepada kita. Mungkin itu obat-obat herbal, mungkin itu dan lain sebagainya. Saya kalau tadi nggak salah mendengar di Dewasa Putri, jangan Tuhan saya mau sembuh saja oleh Tuhan, nggak perlu dokter, nggak perlu itu. Ada kalanya ya begitu ya, tapi kadang-kadang atau bahkan seringkali Tuhan menggunakan sarana prasarana untuk kesembuhan kita, bukan cuman berdoa saja. Ya. Itu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai penerapan, jika ingin Allah menyatakan kuasanya, libatkanlah Yesus dalam hidupmu. Ya. Tuhan saya butuh pertolongan, Tuhan saya butuh hikmat. Mungkin Tuhan memberi hikmatnya menggunakan alat. Alatnya apa? Bacaan Alkitabku, bacaan firmanku. Kamu dapat hikmat. Tuhan saya perlu tubuh saya sehat. Lakukan perintahku, istirahat di hari Minggu, berbakti kepadaku. Ya. Alatnya itu. Ya, kalau saudara nggak mau menggunakan alat, ya, padahal itu sarana prasarana yang dipakai Allah, mungkin saudara nggak mendapatkan sesuatu yang saudara perlukan. Tuhan saya perlu dikuatkan, saya perlu dihibur. Ya ikutlah bersekutu dengan saudara seiman. Mungkin kita beralasan ya, tapi seringkali karya dan mukjizat Allah itu menggunakan sarana prasarana. Alkitab untuk memberi kita hikmat, persekutuan dengan saudara seiman untuk menguatkan iman kita. Istirahat hari Minggu untuk menyegarkan tubuh kita. Ya, kalau kita nggak pernah istirahat, ya tubuh kita ini sekarat ya. Semua kita menuju kepada kematian. Ya, jika ingin Allah menyatakan kuasanya, libatkanlah Yesus, izinkanlah Dia memimpin hidup. Yang terakhir, yang keempat, kalau Yesus ya sanggup melihat, Yesus mengerjakan pekerjaan Allah di dalam hidup kita, dan Yesus sanggup menyatakan kuasanya dengan berbagai cara ya. Maka yang keempat, kita punya tanggung jawab kepada sang terang dunia itu, sama seperti yang dilakukan si orang yang buta sejak lahir itu di ayat 8.
Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, ya nggak ada pekerjaan lain ya, orang buta dari lahir mau cari makan dengan cara gimana ya mengemis lah. Tetangga-tangganya mengenal itu, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang berkata benar dialah ini, ada pula yang berkata bukan tetapi ia serupa dengan dia. Dan ayat 9b, orang itu sendiri berkata benar akulah ini, benar akulah ini. Sehingga kalau kita sudah mengalami terang dunia ya, kita perlu seperti orang buta ini, gak perlu menyembunyikan jati diri kita sebagai orang Kristen. Mau ke gereja ditutup-tutupi ya biar gak kelihatan orang kalau ke gereja Alkitabnya disembunyikan, kesannya mau ke mall ya, memang mungkin gerejanya di mall juga ya. Tapi seperti orang buta ini, akulah orang itu, memang aku disembuhkan. Jangan takut jika saudara diketahui sebagai orang Kristen di kelas, di sekolah, di perusahaan, dimanapun saudara berada, di lingkungan saudara tinggal. Kalau saudara sudah mengalami kuasa sang terang dunia itu, akui jati diri saudara, baik yang lama maupun yang baru. Akulah yang mengemis itu, sekarang bisa melihat, akulah orang itu. Tidak saja kita punya tanggung jawab menyatakan jati diri kita sebagai orang percaya, tapi menurut ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Dia orang buta tapi ditanya begitu ya. 11 jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah. Dia enggak menyebut meludah, mungkin dia memang enggak melihat kan. Orang buta dia enggak melihat ya. Gimana Yesus, mungkin juga enggak terlalu mendengar karena banyak orang rame. Ketika Yesus meludah ke tanah, dia enggak melihat, enggak mendengar Yesus meludah, sehingga langsung dia menjawab, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Sehingga ya orang buta itu tidak menyebut Yesus meludah karena dia buta. Pas peristiwa itu terjadi dia buta. Dan mungkin pas Yesus meludah dia juga tidak mendengar. Yang dia rasakan adalah, loh mataku kok basah-basah, kotor ini, apa ini ya. Ya. Ada ludah, ada tanah gitu ya. Dan yang dia ketahui, dia mendengar perintah untuk membasuh matanya di Siloam. Udah itu aja, itu yang diceritakan. Maka demikian pula kita. Kalau kita sudah mengalami terang dunia itu dalam hidup kita, ceritakan yang kita alami, gak perlu niru kesaksiannya orang lain, gak perlu. Ceritakan yang Bapak Ibu Saudara alami di dalam Yesus ketika mengikut Yesus, kepada orang yang belum percaya maupun kepada orang yang sudah percaya. Aku mengalami pertolongan Yesus. Itu tanggung jawab kita kepada sang terang dunia, menyatakan sang terang dunia yang kita alami bersama terang dunia itu kepada orang yang belum percaya dan juga kepada orang yang sudah percaya. Tanggung jawab kita yang terakhir itu, apalagi kalau ada yang bertanya ya, lalu mereka bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah ini orang buta baru dipulihkan penglihatannya selama, kalau dia umur 30 tahun, selama 30 tahun gak lihat, dia kondisi bait Allah juga gak lihat. Dia mungkin ada yang menolong menempatkan dia di pintu gerbang bait Allah. Nih kamu duduk sini, dah acungkan mangkokmu supaya orang ngasih amal pada kamu. Tapi dia gak tahu seluk-beluk bait Allah. Ditanyai di mana dia? Ya aku gak tahu. Barusan bisa melihat kok ditanyain di mana dia gitu. Karena dia nggak tahu ya, memang dia buta. Harus saja melihat. Kalau dia melihat, dia akan menceritakan itu loh Yesus. Nah, kita orang yang melihat dan kita diberi kesempatan belajar tentang Yesus dari sejak kita percaya sampai sekarang. Sehingga kita harapannya sudah kenal Yesus, dan kalau sudah kenal Yesus kita menunjukkan dunia kepada Yesus. Di mana dia? Ini loh Yesus. Kita ceritakan kepada orang di sekitar kita. Ini tanggung jawab kita. Ya. Kita menunjuk kepada Yesus. Sebagai penerapan, jika Bapak Ibu Saudara sudah kenal Yesus, sudah tahu Yesus dan mengalami kehidupan bersama Yesus sang terang dunia itu, maka tunjukkanlah orang lain kepada Yesus, terutama pasangan kita,
anak kita, cucu kita, menantu kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin mereka tidak tahu bahwa di dalam Yesus dosa-dosanya akan dihapuskan, diampuni, diselesaikan. Sehingga dia boleh hidup kekal sama seperti yang akan kita alami di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, Yesus Sang Terang Dunia telah beraksi. Aksinya apa? Melihat kita. Aksinya apa? Mengerjakan tugas dari Allah Bapa di dalam hidup kita. Membuat kita yang tadinya buta rohani menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian menyatakan kuasanya itu dalam hidup kita. Yesus telah beraksi di dalam hidup kita dan kita mengalami aksinya. Maka tanggung jawab kita slide berikutnya adalah menyatakan jati diri kita sebagai orang percaya, menceritakan pengalaman kita bersama Sang Terang Dunia itu kepada mereka, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, dan menunjuk orang lain untuk datang kepada Yesus, supaya dia pun boleh mengalami kuasa Sang Terang Dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami yang buta rohani oleh kuasa ilah-ilah zaman ini telah dicelikkan dari kebutaan kami dan dibuat melihat Yesus Sang Juru Selamat, sehingga dosa-dosa kami dibereskan, dibayar lunas. Dan kapanpun Tuhan memanggil kami boleh menikmati hidup kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih atas pengalaman yang indah dan luar biasa itu. Tolonglah kami sebagai orang percaya menyatakan jati diri Yesus di dalam hidup kami. Menyatakan kepada orang-orang yang belum percaya khususnya bahwa di dalam Yesus ada terang dunia yang mampu menerangi kegelapan di dalam kehidupan kami. Tolonglah ketika orang melihat hidup kami, mendengar perkataan kami, mengalami perilaku sikap perbuatan kami, mereka boleh merasakan Yesus dari hidup kami, sehingga mereka mau datang kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus itulah kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi nyanyian pujian nomor 195 menjadi tekad kita bersama, dorongan kepada satu dengan yang lain, nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu.
Nyatakan Yesus salamu, nyatakan Yesus salamu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus salamu. Tuhan, biarlah ini menjadi tekad kami. Manusia sekarang tidak lagi bisa melihat Yesus secara kasat mata, oleh karena Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pengantara bagi kami orang-orang percaya. Tapi dunia bisa melihat kami yang percaya kepada Yesus, dan tolonglah supaya melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami, mereka melihat Yesus di dalam hidup kami, sehingga mau percaya kepada Yesus. Kami telah mengalami kuasa sang terang dunia itu di dalam hidup kami. Sekarang tolonglah kami menjadi alat Allah untuk menolong orang lain melihat, mengalami sang terang itu. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu murah hati, begitu baik, yang memberkati kami meskipun kami tidak selalu sempurna. Kiranya berkat-Mu Engkau curahkan atas jemaat-Mu satu persatu, baik pria maupun wanita, tua maupun muda dan anak-anak. Engkau berkati dengan berkat yang dari surga, berkat di dalam kehidupan pribadinya, supaya mereka boleh mengalami, melihat kuasa sang terang dunia itu terjadi di dalam hidup mereka. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu supaya ketika mereka mengalami tantangan, kesulitan, masalah di dalam hidup yang seolah-olah membuat mereka hidup di dalam kegelapan, sang terang dunia yaitu Yesus Kristus berkenan hadir menyatakan kuasa-Nya atas hidup mereka. Berkat bagi tiap keluarga, berkat bagi tiap usaha pekerjaan jemaat. Biarlah kami semua orang percaya melibatkan, mengandalkan, mengikuti pimpinan Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati tiap keluarga supaya merasakan kedamaian, keharmonisan dalam keluarga. Berkati jemaat-Mu. Lebih dari semua itu, mampukan kami mengasihi sang terang dunia itu dan menjadi pemancar terang kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memimpin mengantar kami ke tempat ini, sekarang kami akan mengakhiri acara ini dan kembali ke tempat kami masing-masing, kepada aktivitas kami masing-masing. Lindungi sertai kami dengan kuasa dan pertolongan-Mu, sebab tanpa Engkau kami tidak sanggup berbuat apa-apa, dan bersama Engkau kami sanggup menanggung segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, kiranya berkat kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.